Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Ya, kali ini kita menghitung campur bilangan bulat dan pecahan, khususnya desimal dan pecahan. Nah, sebelumnya kalian harus melihat kembali apa sih yang harus kalian kuasai agar materi ini terasa mudah. Ya, kalau kalian masih kesulitan, harusnya kalian mempelajari kembali materi-materi berikut ini. Yang pertama, kalian harusnya sudah bisa mengubah desimal menjadi pecahan dan sebaliknya. Ya, desimal jadi pecahan ataupun pecahan jadi desimal. Kemudian yang kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Ya, ini harusnya kalian sudah bisa. Yang ketiga, mengubah bilangan bulat positif menjadi pecahan. Ya, bilangan bulat positif itu seperti 1, 2, 3. Nah, itu gimana caranya menjadikan dia ke pecahan. Kemudian menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan ini ada banyak caranya. Harusnya kalian sudah bisa. Ya, karena ini sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya, mulai dari kelas 4 maupun kelas 5. Kemudian, mencari pecahan senilai dengan menyamakan penyebut. Mencari pecahan senilai itu misalnya ketika penjumlahan atau pengurangan. Ya, misalnya 3/20 ditambah 1/5. Nah, itu kan belum sama penyebutnya ya. Yang 1/20, yang 1/5. Ini gimana cara menyamakannya? Harusnya kalian sudah bisa. Yang terakhir, konversi atau mengubah pecahan. Mengubah pecahan ini maksudnya ya pecahan ke desimal, desimal ke pecahan, pecahan ke persen atau persen ke desimal, dan seterusnya. Ini harusnya sudah dikuasai. Jika kalian belum menguasai salah satunya, kalian coba mempelajari kembali dari materi-materi yang sudah pernah dibahas di kelas-kelas sebelumnya, atau cari video-video referensi yang membahasnya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hitung campuran. Ingat kembali, ada yang namanya tanda kurung, kemudian ada tanda kali dan bagi, kemudian ada tanda tambah dan kurang. Perhatikan peringkatnya ya, yang paling kuat adalah tanda kurung, lalu disusul oleh kali dan bagi, yang terakhir tambah dan kurang. Jadi ada 1, 2, 3 level. Pada level yang sama itu sama kuat. Ya. Jadi jika ada yang paling kuat, itu yang kita kerjakan terpisah. Kemudian jika satu level, seperti kali dan bagi, kita kerjakan dari depan ke belakang. Masih ingat ya di pembahasan sebelumnya? Nah, contoh yang pertama. Di sini ada 3 ditambah 0,5 dikali 3/4. Lihat, ada tambah, ada kali. Yang kalinya kalian harusnya sudah sudah menyadarinya ya, langsung dipisahkan. Kita pisahkan dengan tanda kurung. Jadi ini bentuknya 3 ditambah buka kurung 0,5 dikali 3/4 tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, bilangan yang belum menjadi pecahan kita ubah menjadi pecahan, khususnya desimal. Di sini 0,5 belum menjadi pecahan, kita jadikan pecahan. Caranya harusnya kalian sudah tahu. Kalau belum tahu, ya cari tahu lagi ya. Dia jadi 5/10. Oke. 3 itu biarin aja tetap 3 ya, karena kita akan menghitung yang di dalam kurung dulu. Terus tetap tanda tambah. Nah, sedangkan yang dalam kurung itu kan 5/10 dikali 3/4. Kalau perkalian pecahan, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang atas dulu nih, 5 kali 3 itu 15. Lalu yang bawah 10 kali 4 itu 40. Maka hasilnya 15/40. Nah, kita dapatkan 3 ditambah 15/40. Caranya, 40-nya tetap, ya, ini penyebutnya tetap 40. Kemudian kita akan mencari pembilang yang di atasnya. Ya. Caranya, 40 dikali 3, kita kalikan, itu 120. Hasilnya 120 ini kita tambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena di situ 3 tambah. Ya, karena ditambahkan, makanya kita tambahkan. 120 ditambah 15 itu 135. Hasilnya 135/40, sampai sini sudah benar. Ya. Tapi tergantung nanti pilihan jawaban, apakah ada atau tidak. Kalau nggak ada, kita coba sederhanakan. 135/40 ini sama-sama kita bagi 5. Ya. 135 dibagi 5 itu 27. 40 dibagi 5 itu 8. 27/8. Ya. Atau
Kalau memang dibutuhkan, 27/8 ini bisa kita ubah lagi. Kenapa? Lihat angka di atasnya, pembilangnya 27. Lebih besar dari penyebutnya yang di bawah 8. Berarti ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Ya, tergantung nanti apa yang ada di pilihan jawabannya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 0,25 dibagi 2 ditambah 1/5. Lihat, yang belum menjadi pecahan kita akan ubah menjadi pecahan. 0,25 kita ubah jadi pecahan. Ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma, berarti nolnya harusnya ada 2. 1, 2. Ya, sesuai dengan jumlah angka di belakang koma. Ada dua angka, berarti nolnya 2. Tinggal kita tambahkan angka 1, jadi per 100. Di atasnya kita tulis 25 tanpa koma. Nolnya dibuang juga jadinya ya. Kemudian bagi, nah 2 itu bilangan bulat positif. Kita jadikan pecahan. Caranya gampang ya. Jadi 2/1. Kalau dia 3 ya 3/1. Kalau 4, 4/1. 5, 5/1 dan seterusnya. Lalu ditambah 1/5. Sekarang semua sudah jadi pecahan. Kita tinggal perhatikan ada bagi dan ada tambah. Ya. Yang bagi ini kita olah dulu ya. Kita berikan tanda kurung sebagai penanda dia terpisah. 25/100 bagi itu jadi kali ya. Dalam pecahan tidak ada pembagian karena kita harus langsung mengubahnya jadi perkalian. Syaratnya pecahan di belakang tanda bagi kita balik. Tadinya 2/1 jadi 1/2. Ditambah 1/5. Oke ya. Kita pisah lagi. Sekarang kita tinggal menghitung yang di dalam kurung dulu. Dari depan ya. 25 kali 1, 25. 100 kali 2, 200. Jadinya 25/200 ditambah 1/5. Nah, di sini penjumlahan pecahan. Penting bagi kalian mengetahui cara menyamakan penyebutnya, biar bisa dijumlahkan. Pecahan tidak bisa dijumlahkan kalau belum sama penyebutnya. Di sini yang satunya 200, yang satunya 5. Jadi kalian harus mencari KPK dari 200 dan 5. Itu caranya. Ya. Singkat cerita, KPK dari 200 dan 5 adalah 200. Jadi 1/5 itu kita jadikan dia pecahannya ke 200, itu sama dengan 40/200. Ya, coba cari tahu ya bagaimana caranya, karena sudah kelas 6 harusnya sudah menguasai ini. Kalau belum, ya insya Allah bisa. Masih ada waktu untuk membahasnya, masih ada waktu untuk mempelajarinya. Nah, pada penjumlahan, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan seperti biasa. 25 ditambah 40 itu 65. Sedangkan penyebutnya tetap 200. Sampai di sini ini sudah jadi jawaban. Kalau mau disederhanakan bisa sama-sama dibagi 5. Hasilnya 13/40. Oke. Berikutnya, 1/4 ditambah 0,70 dibagi 2 dikurang 2/3 dikali 1/3/6. Oke, kita lihat ada tambah, bagi, kurang, dan kali. Kita pisah dulu dengan tanda kurung. Pertama yang bagi, lalu yang kali. Ya, mereka kita pisah. Lalu, yang belum jadi pecahan biasa, kita jadikan pecahan biasa. Ingat ya, semua perhitungan lebih mudah dalam pecahan biasa. Ya, kecuali kalian sudah cukup mahir, itu bisa dalam bentuk lain. Tapi kalau misalnya belum, cara paling mudah menghitung adalah dalam bentuk pecahan biasa. Itu tipsnya. Lihat di sini 1/4. Ini kita jadikan pecahan biasa, jadi 5/4. Lalu ditambah, nah kita buat dulu kurungnya. Di dalam kurung ada 0,70. Ini dua angka di belakang koma berarti per 100. Jadinya 70/100. Biar lebih mudah menghitungnya, bisa kita eliminasi atau kita coret dulu. 01 di atas, 01 di bawah. Ya, yang punya angka 0 bisa kita coret. Jadinya tinggal 7/10. Lalu dibagi 2, itu jadi 2/1. Ya, betul ya. Lalu dikurang, kemudian kurung yang berikutnya, 2/3, tetap 2/3, dikali. Nah, di sini 1/3/6 pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa.
9 per 6. Kalau sudah seperti ini, baru kita mulai menghitung. 5 per 4 tetap 5 per 4, ditambah. Nah, dalam kurung yang pertama, ini 7 per 10 dibagi 2 per 1. Pembagian, nggak boleh. Kita jadikan per kalian. Dengan syarat dibalik, pecahan di belakang tanda bagi. Jadinya 7 per 10 dikali 1 per 2. Lihat, perhatikan. Bagi jadi kali, sedangkan yang belakang 2 per 1 menjadi 1 per 2. Dibalik posisinya. Dikurang, dalam kurung ini ada 2 per 3 dikali 9 per 6. Oke. Sekarang 5 per 4. Itu tetap 5 per 4. Ditambah. Nah, di sini kurung yang pertama itu perkalian. Kita tinggal kalikan. Atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 1 itu 7. 10 kali 2, 20. Selesai. Dikurang. Nah, kurung yang kedua. Atas kali atas, 2 kali 9, 18. Bawah kali bawah, 3 kali 6, 18. Nah, di sini ada yang unik nih. 18 per 18. Pecahan, jika atas dan bawahnya sama, itu hasilnya selalu 1. Ya. Di sini 18 per 18. Maka itu sama dengan 1. Berarti kalau ada 3 per 3, itu 1. 4 per 4, itu 1. 7 per 7, itu 1, dan seterusnya. Ya. Kalau atas dan bawah sama, itu selalu hasilnya 1. Sekarang kita dapatkan 5 per 4 ditambah 7 per 20 dikurang 1. Sudah menyisakan tambah dan kurang. Berarti kita kerjakan dari depan ke belakang. Kita selesaikan dulu 5 per 4 ditambah 7 per 20. Tapi di sini 5 per 4 ini belum sama pecahannya. Ya, belum sama penyebutnya dengan 7 per 20. Kalian harus mencari KPK dari 4 dan 20. Ya, KPK dari penyebutnya 4 dan 20. Nah, singkat cerita, penyebutnya adalah 20. Jadi kita mau mengubah 5 per 4 menjadi ke 20 penyebutnya. Itu sama dengan 25 per 20. Ya, pecahan senilainya adalah 25 per 20. Karena sudah sama, kita tinggal jumlahkan aja 25 per 20 ditambah 7 per 20. Hasilnya sama dengan 25 tambah 7, 32. Sedangkan penyebut yang di bawahnya tetap 20 karena sudah sama. 32 per 20 berarti tinggal dikurang 1. Nah, ini pecahan dikurang bilangan bulat positif. Perhatikan caranya. Pertama, di sini penyebutnya 20. Kita bikin aja tetap 20. Ya. Kemudian, untuk atasnya, kan di situ 32 per 20. 32-nya kita letakin dulu di depan. Nanti tinggal dikurang berapa. Kan gitu. Nah, berapanya ini caranya gini. Lihat. Penyebut yang tadi 20 dikali bilangan bulat positifnya 1. Berarti 20 dikali 1 sama dengan 20. Ya, kita kalikan langsung aja. Lalu kita tinggal kurangkan seperti biasa. Bawahnya tetap sama, 20. Sedangkan atasnya, 32 dikurang 20, itu sama dengan 12. Sampai di sini sudah selesai. Bisa kalian sederhanakan. Misalnya sama-sama dibagi 2. Kan bisa tuh sama-sama dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6, 20 dibagi 2 itu 10. Atau kalian bisa langsung bagikan sama-sama bagi 4. Ya. Jadi langsung 12 dibagi 4 itu sama dengan 3, 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. Hasilnya 3 per 5. Gimana? Cukup mudah ya? Kalau kalian masih merasa kesulitan, coba putar kembali videonya. Lihat tips-tipsnya. Pelajari kembali apa yang belum kalian pahami. Belum terlambat ya. Kalau kalian membiarkan begitu saja, apa yang kalian belum pahami, kalian akan kesulitan. Tidak hanya di tingkat SD. Nanti di SMP, di SMA, kalian akan menjumpai hal yang sama. Kalau sekarang kalian kesulitan dan tidak mau belajar, kalian akan semakin kesulitan. Kalian yang akan merasakannya sendiri. Makanya coba tips-tips yang diberikan oleh guru kalian pelajari kembali. Jika masih bingung, tanyakan. Kesulitan, tanyakan. Ya. Jika kalian berusaha, mudah-mudahan Allah memberikan kalian kemudahan untuk memahaminya ya, insya Allah. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.